kami duduk makan untuk mendengarkan firman-Mu, makanan rohani, solid food itu harus kami terima. Kami mau mendesak resurrection mentality, mendesak dalam kedewasaan sebagai gereja Tuhan. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, yang kuasa firman dan roh yang membawa kami naik. Kuasa firman dan roh menyerapasi setiap kami. Ini saatnya setiap kami tidak lagi berdiam dalam dimensi bumi, tapi kami mau masuk dalam dimensi surgawi. Oh, Rakama Shaka, Regereyama Shaka. Oh, Rakama Shaka. Kami berkata, stop, berhenti. Bagi setiap gereja Tuhan yang ada di dalam dimensi bumi yang dihajar dan dimakan oleh ular, tapi kami mau masuk dalam dimensi surgawi yang terbang bagaikan Raja Wali, yang siap untuk mengeksekusi keputusan Tuhan atas bumi ini. Oh, Rakama Shaka. Kami mengizinkan kuasa firman merobosi kami, mengekspos setiap kecacian dan kekanak-kanakan. Kami meninggalkan sifat kanak-kanak, pikiran kanak-kanak, perkataan kanak-kanak, perasaan kanak-kanak. Kami mau didewasakan oleh firman. Oh, Rakama Shaka. Roh kami bergelora, roh kami berkobar, roh kami bergelora, roh kami berkobar. Semua
Ubah setiap kata, setiap kalimat menjadi api Tuhan yang memurnikan. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, pulihkan yang terluka. Berbicara bagi setiap kami demi nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan. Sama-sama katakan. Sama-sama katakan. Berikan tepuk tangan dan kami berikan di Allah kita. Haleluya. Silakan duduk kembali. Selamat malam buat kita semuanya. Shalom. Tuhan, apa kabar semuanya? Yang di sana sangat kuat punya 11 ini ada persen. Mari, tambah mengurangi rasa hormat. Ada yang lain bisa penuhi tempat ini. Di depan ini dia punya posisinya seperti yang semula. Tidak apa-apa. Oke. Saudara bersuka cita malam hari ini, amin. Selamat datang buat kita semuanya. Ini surprise bagi saya karena teman lama saya bisa hadir malam hari ini. Pak Pendeta Rangki bersama dengan Bu Tina, dan orang-orang yang pakai Tuhan luar biasa. Kami pernah ada di satu pelayanan. Saya percaya semua akan anugerah Tuhan. Minggu lalu bahkan sampai 2 minggu sebelumnya saya banyak bicara tentang lead by the Spirit atau hidup dipimpin oleh Roh. Ya, saya pikir itu, saya percaya itu adalah hal yang sangat penting untuk kita pelajari hari-hari ini. Kenapa? Sebab hidup dipimpin oleh Roh itu sebenarnya, saya ulang lagi, adalah gaya hidup dan ciptaan yang baru. Ya, bilang gaya hidup. Bilang gaya hidup. Gaya hidup ciptaan yang baru adalah hidup dipimpin oleh Roh. Ya, hidup dipimpin oleh Roh. Jadi kita tidak lagi dipimpin oleh keinginan-keinginan kita sendiri, kita tidak lagi dipimpin oleh agenda kita tidak lagi dipimpin oleh kedagingan kita, tapi kita dipimpin oleh Roh Tuhan. Saya mau ingatkan kepada setiap saudara, termasuk kepada saya sendiri, pengurapan Allah, pengurapan Tuhan sebenarnya nggak cukup bagi kita. Sebab pengurapan itu bisa datang bermacam-macam, ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang sedang-sedang saja. Ya. Pengurapan bisa hilang dalam hidup saudara, percayalah. Bahkan kalau kita hanya bergerak dengan pengurapan, orang tanpa sadar sebenarnya dia bisa melayani tanpa pengurapan Allah. Sebab pengurapan datang dalam kehidupan kita sebenarnya bukan untuk kita terlihat sakti, tapi untuk menolong kita mengabdi dan melayani bagi Sang Raja. Coba buka tolong Yesaya pasal 62. Kalau tidak 62, 61. Jadi pengurapan Allah dalam kehidupan kita itu sebenarnya menolong kita untuk melayani saja. Tetapi hidup dipimpin oleh Roh itu harus menjadi gaya hidup kita. Yesaya pasal 62 ayat pertama. Yesaya pasal 62. Yesaya pasal 61 kalau begitu. Ini kenapa dia punya di kampung ini? Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Jadi apa yang lebih dulu datang? Apa yang lebih dulu datang? Apa yang lebih dulu? Tolong baca kita. Saudara diurapi. Roh Allah ada padaku, kata Yesus. Roh Tuhan ada padaku. Karena apa? Tuhan telah mengurapi aku. Bisa mengerti yang saya maksud? Jadi saudara diurapi, tapi untuk dipimpin oleh Roh Allah, itu lain lagi ceritanya. Bisa nggak kita diurapi oleh Tuhan, tapi kehidupan kita tidak dipimpin oleh Roh Allah? Bisa? Bisa kan? Jadi mari kita cek sama-sama. Jangan-jangan kita hanya bergerak dengan pengurapan, tapi sebenarnya kita tidak lagi dipimpin oleh Roh Allah. Halo? Bisa mengerti yang saya maksud? Jadi pengurapan Allah itu jangan berhenti sampai di situ. Makanya banyak orang
Bisa mati ya sama saya. Diurapi. Bilang saya diurapi. Bilang saya diurapi. Karena roh Allah ada pada kita. Roh Allah sekarang berdiam di dalam kita. Karena saudara orang yang diurapi oleh Tuhan. Bisa saudara mengerti? Ya. Tetapi sekarang begini. Pilihan untuk dipimpin oleh roh Allah itu harus menjadi keputusan kita hari demi hari. Sebab saya bilang waktu itu, minggu lalu, minggu kemarin saya ulang. Setiap hari saudara dan saya berhadapan dengan perkara-perkara kedagingan. Peperangan kita terbesar sebenarnya bukan melawan darah dan daging. Bahkan bukan melawan setan-setan. Seharusnya setan takut lihat kita. Kalau saudara jalan di tempat gelap, saudara merintih, saudara takut, ada yang salah dengan rohani yang saudara percaya. Alkitab mencatat bahwa iblis ada di mana? Di bawah telapak kaki orang benar. Halo? Haleluya. Haleluya. Makanya saya bilang waktu di Lamongan, saya masuk Lamongan, saya nggak perlu bukti. Setan-setan yang ada di Lamongan. Saudara masuk di Lamongan, saudara masuk di mana saja. Masih DPI, oh sudah. Saudara mau di mana saja, masuk di satu kota, kemudian saudara mau apa namanya? Mau pengurapan di batas kota, itu dulu. Movement itu, pergerakan kayak dulu. Saudara tidak pernah penting, apa yang saudara mau penting? Kalau saudara penting, misalnya, penghulu setan yang ada di mana? Saudara penting, dia tinggal di mana? Saya. Yang di sana penting lagi, dia tinggal di mana? Ya saudara mengenal ada pas ada pangki. Dia pindah di mana? Dia pindah di Tumpaan. Tumpaan penting lagi. Coba saudara penting. Di dalam apa namanya? Peperangan rohani sebenarnya dalam dimensi roh. Saudara bukan tentang siapa yang ada di belakang atau siapa yang ada di depan. Kalau tentang apa yang ada di luar kita, kalau setan ada di belakang, saudara harus tahu. Betul kan? Bagaimana saudara memenangkan peperangan? Sederhana, saudara bercahaya lebih terang. Seperti yang saya maksud. Sebab Alkitab berkata, di mana ada terang, kegelapan tidak menguasai. Katakan amin. Kalau Pastor Ringo dan keluarga bersinar semakin terang karena kebenaran, kan? Maka tidak ada satu setan pun yang dapat berkuasa di bumi. Katakan amin. Sama dengan Pak Triwan. Kalau ada orang benar, Alkitab bilang, Yesus bilang, aku adalah terang dunia. Tapi Yesus bilang sekarang, kamulah terang dunia. Yesus sekarang mau naik ke surga, tapi rohnya ada di dalam kita. Berarti tugas untuk menyinari dunia ini ada di tangan kita. Katakan amin. Mau setan apapun yang ada di mulutmu, kalau ada orangnya Tuhan, bilang orangnya Tuhan. Makanya begini, perhatikan stature kita. Bilang stature. Stature itu posisi rohani. Bilang posisi rohani. Saya bukan anti jabatan, bukan anti jabatan. Pendeta, gelar STH, bukan. Saya juga pernah sekolah. Tapi ini prinsipnya. Gelar STH, MTH itu hanya menandakan saudara pernah sekolah. Bilang pernah sekolah. Tapi itu bukan tanda posisi rohani saudara di alam roh. Katakan amin. Halo? Kalau posisi rohani kita itu di alam roh itu, saudara pernah ingat ayat ini? Anak-anak sekarang mesti setan. Setan bilang, Yesus aku kenal. Kamu siapa? Nah, coba tolong bilang kira-kira, kamu siapa?
kalau ini anak raja, ini anak Allah, ini Bapak Iwan datang di sini. Hei, jangan bilang ke yang lain. Jangan coba-coba ganggu. Halo? Haleluya. Nah itulah engkau kalau itu manusia itu bersinar semakin terang. Dia setan dalam bentuk ular ke. Kalau posisi rohani kita semakin kuat di alam roh, maka tidak satupun kekuatan musuh yang dapat menghancurkan saudara. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Saudara, haleluya. Nah, saya mau bicara malam hari ini tentang Allah kita adalah Allah yang berdaulat. Tetapi dalam terang firman Ayub pasal 42. Ayub pasal 42, saya berharap saudara sampai selesai, roh saudara tetap berkobar-kobar. Cukup banyak yang tidak hadir malam hari. Mungkin mereka sibuk, lebih sibuk dari Jokowi. Saya kurang tahu. Ayub pasal 42. Ayat yang kedua. Mari baca sama-sama. Kita baca dari ayat yang kedua. Ayat kedua saja. Oke. Dalam nama Yesus 2-3. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Baca sekali lagi. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Yang percaya katakan amin. Kalau saudara membaca firman ini, apa yang saudara mengerti? Ya. Apa yang saudara mengerti? Halo? Yang terkoneksi lama. Saya sudah yang ketiga kali khotbah di tempat yang berbeda. Tapi nggak tahu Tuhan ingatkan lagi bicara dengan saudara. Karena memang pengulangan, bilang pengulangan. Bilang pengulangan itu. Sebab pengulangan itu adalah ibu dari pewahyu. Katakan. Kalau di dunia pendidikan, pengulangan itu adalah ibu dari pendidikan. Tapi dalam bahasa rohani, pengulangan, bilang pengulangan, adalah ibu, bila ibu. Ibu dari apa? Pewahyu. Saudara harus diulang-ulang, bilang diulang-ulang. Ada orang yang nanti diulang-ulang baru mengerti, betul kan? Makanya ada kitab ulangan. Betul kan? Harus diulang. Ada yang sudah dihotbahkan 1 kali bisa langsung tangkap. Ada yang dihotbahkan 2 kali baru setengah tangkap. Ada yang sudah berulang-ulang baru. Aduh, betul kota ini dia maksud. Ya banyak dari yang kedua. Aku tahu, bilang aku tahu. Kata aku tahu ini tidak datang begitu saja. Aku tahu ini muncul kemudian. Kata aku tahu ini dari Ayub ini muncul bukan datang begitu saja. Ini dibutuhkan kurang lebih 38 pasal sampai muncul kata ini. Aku tahu. Sebab aku tahu ini adalah sebenarnya sesuatu yang telah menjadi revelation buat Ayub. Bilang revelation. Ayub berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dari ayat-ayat ini saya sudah bilang, ini bukan ayat yang biasa. Setelah Ayub mengalami penderitaan sekian lama, dia kemudian mengambil kesimpulan di pasal 42 ayat yang kedua. Sebuah pewahyuan yang datang dalam kehidupan Ayub tentang penderitaan, tentang ketidakadilan yang dia alami. Haleluya. Sebab kurang lebih 38 pasal Ayub tidak mengerti mengapa dia mengalami penderitaan. Bila Ayub tidak mengerti. Sebab begini, kalau saudara baca, kalau saya kasih kunci ya, satu kepada saudara baca kitab Ayub. Kalau saudara membaca kitab Ayub, baca dari pasal 1, pasal 2. Baru saudara loncat pasal yang 42.
Sebab pasal 1, pasal 2 itu adalah settingnya. Tapi goalnya, bilang goal. Goalnya itu di ayat 4, di pasal 42. Sebab pasal 3 sampai pasal 38 kurang lebih itu hanya berisi banyak perbantahan. Bilang perbantahan. Perbantahan, dialog teologia tentang apa itu hukum tamutuai, apa itu hukum kekudusan. Terjadi dialog, terjadi perbantahan, terjadi argumentasi yang datang dari teman-teman Ayub, yang sejatinya mereka datang bukan untuk menghibur Ayub, tapi menghakimi Ayub. Haleluya. Haleluya. Semua yang datang dilepaskan oleh teman-teman Ayub tidak mengubah Ayub. Kenapa? Sebab apa yang mereka lepaskan hanya pengetahuan dan bukan pewahyuan. Makanya kalau saudara ada dalam sebuah pergumulan, sudah banyak orang yang konseling saudara, sudah banyak orang yang kasih saudara pendapat, bukan karena Tuhan tidak berkuasa, tapi karena Tuhan mau saudara sendiri menangkap pewahyuan dari apa yang saudara alami. Bukan karena Ibu Ola jadi berdoa, bukan karena Mang Devi sekurang penyembahan, bukan karena Pak Angki saudara di satu tempat yang lain sepindah, bukan, tapi karena Tuhan memang mau kita belajar menangkap sesuatu tentang apa yang menjadi pewahyuan Tuhan lewat apa yang kita hadapi dan alami. Sebab terkadang tidak ada nasihat teologi yang dapat menolong saudara. Kenapa? Karena Tuhan mau. Bilang Tuhan mau. Bilang Tuhan mau kau mengalami. Amin. Haleluya. Nanti saudara baca Ayub pasal 16 kalau salah. Ayub bilang pada teman-teman, kalau cuma apa yang dibilang ini kita lihat tahu. Makanya terkadang Pak Angki, kita setakut mengajar orang. Karena orang lebih pintar. Amin boleh? Tuhan mau kita mengalaminya secara langsung. Sebab biasanya kadangkala apa yang saudara dan saya khotbahkan belum saudara alami. Kalau saudara belum mengalami apa yang saudara khotbahkan, itu cuma informasi yang saudara pindahkan. Sebab sesuatu yang datang mengubah seseorang itu harus datang dari pewahyuan yang telah menjadi kehidupan. Kehidupan akan memanggil kehidupan. Kalau pengetahuan dia hanya datang di jiwa, saudara hanya pindahkan informasi. Gampang kan? Saudara ambil dari bolehnya postingan di Facebook, kalau saudara teruskan. Banyak di grup dia teruskan. Video YouTube lah, apa lagi, macam-macam. Orang ke postingan dan teruskan. Bukan tidak bagus, bagus. Makanya saya selalu dorong saudara dan saya, temukan pewahyuan dari Tuhan. Kalau saudara bagikan itu, sekalipun sederhana, itu yang dapat memanggil kehidupan orang lain. Bapak Iwan, dengan berbagikan pesan-pesan dari desa pemerintah. Itu bagus informasi, sebagai informasi bagi kita. Kalau dulu awal-awal COVID, itu bagus. Apa namanya? Informasi yang baik. Tapi kalau firman, lebih baik sesuatu yang sederhana, tapi itu lahir dari kehidupan saudara. Itu jauh lebih luar biasa. Dan sekedar saudara ambil sesuatu yang saudara sendiri tidak menghidupinya. Lucu. Loh? Nah ini prinsip yang saya harus mengerti. Mengapa? Bilang mengapa? Saya bukan teologi penderitaan, bukan. Dan saya bukan juga teologi kemakmuran, bukan. Saya adalah pemberita Injil.
menyicil kerajaan. Amin. Banyak pengaruh kerajaan, tapi tidak hidup dalam dimensi. Banyak mengaku tentang keserupaan, tetapi tidak memanifestasikan keserupaan Kristus. Tapi apa yang saya ingin bagikan kepada saudara malam hari ini sesuatu yang dari kacamata yang berbeda. Sebab begini, saya harus memberikan sebagai hamba Tuhan yang dipercayakan di tempat ini melayani saudara. Saya harus memberikan kebenaran yang akan membawa saudara kembali seimbang. Bilang seimbang. Dari banyak informasi yang saudara dengar bahwa kekristenan itu oke-oke saja. Saudara pernah dengar ayat ini? Siapa Rasul? Yang di 2 Timotius atau 1 Timotius pasal 3, kalau nggak salah, firman Tuhan bilang begini, mereka yang beribadah kepada Tuhan, kepada Yesus, akan menderita aniaya. Pernah dengar ayat itu? Ya kalau saya bilang aniaya, ya mungkin di beberapa tempat kalau mengalami aniaya secara fisik. Tapi saudara yang ada di tempat ini kalau dilihat wajah, paling banyak aniaya batin. Betul dong? Pak Iwan enggak? Bola enggak? Tuhan. Ya kan? Perasaan yang tercabik-cabik. Ada saudara-saudara dari tumpahan. Dulu ya. Coba saudara mengerti. Coba saudara mengerti. Mengapa kemudian penderitaan itu terjadi dalam kehidupan, dalam kacamata ayat? Ini prinsip yang pertama. Bilang prinsip yang pertama. Kalau saudara baca ayat pasal 1, pasal 2, saudara akan menemukan ada narasi yang datang, ada narasi yang diceritakan oleh kitab Ayub. Yaitu ini. Ada satu kali, ada yang tahu siapa yang tulis kitab Ayub? Yang setahu atau tahu? Tahu. Ada yang setahu? Ibu kita? Ayub tahu. Yang tahu, yang belum tahu atau dia jawab, yang bisa jawab, saya kasih uang 50.000. Nanti klaim sama ibu kita. Coba. Ada yang tahu siapa yang tulis kitab Ayub? Maksud? Jawaban salah tidak mempengaruhi keselamatan. Nggak tahu? Bos. Ibu kita. Tadi kemudian mau bicara di Google itu. Kalau lihat di tangan orang putih. Saya tanya kepada jemaat di Tanjung Sinupa. Memang mati kutu karena kenapa? Dah terkoneksi di internet. Boleh cari toh? Termasuk yang dari Manado nih tahu. Siapa? 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 Musa. Klaim ibu kita. Karena suara datang dari ibu kita toh. Musa. Ada narasi yang datang yang saudara baca. Awal lagi kumpul di surga dan itu. Kemudian yang lucu begini, kenapa ada iblis di situ? Makanya kalau saudara kenapa ada iblis di situ? Padahal kan terang dan mungkin ketemu dengan kegelapan. Tapi kok ada dia di situ? Bersama dengan anak-anak Allah yang lain, para malaikat Tuhan. Tapi kenapa ada iblis di situ? Dan yang lebih luar biasa begini, ada conversation, ada diskusi antara Allah dan juga iblis. Ini kan lucu. Makanya saya bilang, iblis saja bisa bicara dengan Bapa. Nah, kalau saudara tidak bisa mendengar suara Tuhan, suara siapa yang saudara dengar? Iblis bicara. Makanya kalau saudara mau tanya Pak Musa. Ya toh? Karena Musa yang tulis. Jadi nanti di dalam perkatalan kita tanya Musa. Kenapa Musa tulis? Ada iblis bicara dengan Bapa di sini. Sebab saya sendiri nggak tahu jawabannya. Jadi tolong nanti tanya Pak Musa. Oke? Kita sepakat, bilang sepakat.
mengelilingi bumi. Kalau bahasa sekarang itu traveling. Tidak traveling. Makanya orang suka traveling. Kadang kesesatan. Betul kan? Coba saudara. Dia jalan-jalan. Dia bilang, dalam perjalanan sudah lihatkah hambaku Ayub saleh? Bilang saleh. Ini orang nggak bercacat celah, luar biasa. Nah, tapi kemudian setan bilang begini, ya, dia kan saleh, dia rajin beribadah karena dia kaya. Bilang dia kaya. Jadi iblis serang kekayaannya Ayub. Iblis bilang begini, coba angkat dia kekayaan. Mau lihat kalau dia masih bisa rajin beribadah. Saya tidak tahu saudara bersemangat, saudara bergelora karena dapur vote atau karena memang saudara bersemangat. Isi kulkas vote, saudara bergelora. Kalau maksudnya vote, saudara asap-asap. Loh? Iblis bilang, oh iya, dia seperti itu karena dia kaya. Dia punya harta yang banyak. Bapak bilang, Allah bilang, oke, kita ambil itu. Apa Ayub bersungguh? Tuhan bilang begini sama Ayub, sama iblis. Itu kan? Dia tetap orang yang saleh. Dia tak mengeluh, dia tidak tidak integritasnya tidak berubah. Iblis bilang, oke, tapi kan karena dia sehat. Bilang dia sehat. Tuhan bilang begini, iblis bilang begini, coba angkat dia sehat. Karena dia sehat, karena Tuhan yang lindungi toh. Coba angkat perlindungan kita atas hidup. Tuhan bilang, oke. The body is yours. Tubuhnya Ayub kuserahkan kepadamu. But his soul's mine. Tubuh jiwanya itu milikmu. Jangan kau apa-apakan. Dia bilang, oke. Alkitab mencatat Ayub itu sakit. Dia punya gatal itu bukan gatal di daging. Gatalnya di mana? Di tulang. Makanya dia mau garuk pakai apa? Pakai beling. Dulu udah ada pecah botol. Karena zaman dulu belum ada botol. Yang ada apa? Kendi. Berarti Ayub sepicet tuh kendi yang dia garuk. Karena dia pegatal bukan di daging, dia pegatal di tulang. Tapi Alkitab mencatat di pasal 2 itu Ayub bilang begini, istrinya Ayub bilang begini, masihkah engkau apa? Bertekun. Masihkah engkau bertekun dan percaya kepada Allahmu? Istrinya Ayub bilang apa? Kutukilah, bilang kutukilah. Tapi Ayub bilang, hei, perempuan apa? Coba lihat. Hei perempuan gila, masakan engkau mau menerima yang baik tapi tidak mau menerima yang buruk dari Allah? Memang istri kau begini, laki masih umur panjang, semuanya apa? Hei istri. Makanya kalau saya pikir-pikir, itulah alasan kenapa Musa tidak memberi apa? Abraham tidak memberitahukan kepada Sarah firman atau pewahyuan yang dia terima dari Bapa. Mengapa? Seperti siapa? Ishak. Ada umur berapa tahun? Kurang lebih 25 tahun. Abraham dia bilang ke Sarah, mau dibawa Pak Ishak, mau dipotong. Ada? Ya. Kalau Abraham bilang ke Sarah, Sarah bilang, mana jo yang dipotong? Betul toh? Makanya ada sesuatu. Ini bukan tentang istri atau suami, bukan.
Ini tentang posisi rohani. Ada hal-hal yang tidak bisa saudara singkapkan, saudara lepaskan kepada mereka yang belum dewasa. Tidak salah. Sebab kalau Abraham kasih tahu sama Sarah, kehendak Allah tidak akan terjadi. Kenapa? Karena Sarah akan bilang begini, Abraham, karena kita saya pemampangan. Mana ada yang sebenarnya? Ya? Sebab masih ingat waktu Tuhan bilang, waktu firman Tuhan datang kepada Sarah, kepada Abraham, nanti tahun depan engkau akan mengandung anak. Siapa yang tertawa? Sarah. Karena Sarah tidak percaya. Saya nggak tahu di rumah saudara siapa yang posisi rohani lebih dari satu yang lain. Saya nggak tahu. Untuk hal-hal yang secret, yang memang pesan Tuhan, dia lihat. Kalau memang dia belum bisa terima, jangan dipaksa. Belum, saya mau ke sana, saya nggak mau ke sana. Itu lain lagi ceritanya. Tetapi ini yang terjadi. Istrinya Ayub, ada yang tahu nama istrinya Ayub? Siapa yang tahu? Siapa? Ada yang tahu? Nggak dicatat di Alkitab, jadi harus selalu pikir. Nanti kalau sudah ketemu Musa, sudah tanya, siapa Ayub istri kenal? Ayub. Coba saudara. Ayub kemudian bilang begini, masa kan kau hanya menerima yang baik dan menerima yang jahat? Alkitab mencatat dalam perkara ini Ayub tidak bersalah dalam perkataan. Saya mau tanya, ini prinsip yang pertama sama-sama. Apa Ayub tahu hal ini terjadi? Ayub lagi menjalani kehidupan normal tanpa dia tahu di alam roh, di alam kekekalan ada sebuah diskusi yang terjadi antara Allah dan iblis. Alam roh dan alam nyata itu sama-sama real, sama-sama nyata. Kalau saya bilang begini, saya bilang kepada saudara, ada malaikat di sini. Saudara akan bilang begini, mana? Saudara tak bisa lihat, tapi dia ada. Hello? Makanya Paulus bilang begini, arahkan pandanganmu kepada hal-hal yang ada di atas, kepada perkara-perkara kekal, bukan yang kelihatan, tetapi yang tidak kelihatan. Kenapa? Sebab yang kelihatan itu sementara yang tidak kelihatan itu kekal selama-lamanya. Apakah amin? Yang ada di dalam kekekalan jauh lebih luar biasa. Jangan berfokus kepada apa yang ada di luar. Makanya saya selalu tanya kepada saudara, kekayaan yang ada di atas dunia ini, di bumi ini, dan apa yang ada di bawah bumi, emas yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, mana jauh lebih banyak? Yang ada di toko emas dan yang ada di Freeport, mana yang jauh lebih banyak? Mana lebih jauh lebih banyak? Kelihatan nggak ya? Yang nggak kelihatan itu jauh lebih banyak, jauh lebih kaya, jauh lebih besar. Yang ada di alam roh itu, di dalam kekekalan, jauh lebih nyata. Bilang lebih nyata. Haleluya. Nah ini saudara mesti mengerti. Sekalipun di alam yang tidak kelihatan, Allah kita adalah Allah yang berdaulat. Katakan amin. Sekalipun di alam yang tidak kelihatan, Dia tetap Allah yang berdaulat. Katakan amin. Ada beberapa nama Tuhan. Ada Kurios, ada kemudian Adonai. Adonai itu selalu berjalan bersama dengan Elohim. Itu menggantikan kata yang tidak bisa diucap oleh orang Israel, Yahweh itu. Orang Israel tidak bisa sebut itu kan? Kita
yang sibuk berurus dengan nama Indonesia. Orang Israel masih nama itu belum. Mereka menggantikan kata Allah itu, kata Tuhan itu dengan Adonai. Nah kalau kalian berdaulat apa? Despotes. Artinya dia raja yang duduk di tahta dan dia yang memeduki. Di dalam alam yang tidak kelihatan sekalipun, dia tetap Allah yang berdaulat. Dia berdaulat atas kehidupan Ayub, dia berdaulat juga atas kehidupan saudara dan saya. Katakan amin. Jadi gak peduli apa keadaan kita sekarang, saudara mungkin gak lihat apa yang sementara terjadi di alam sana, tapi dia tetap berdaulat. Dia bilang, kadang-kadang memang sakit, tapi dia tetap berdaulat. Sekalipun yang satu ada di Paniki, yang satu ada di air mancur, perang maksudnya. Tapi dia tetap Allah yang berdaulat. Katakan amin. Haleluya. Sekalipun keadilan saudara sepertinya alami, dia tetap Allah yang berdaulat. Katakan amin. Amin bersama. Sekalipun teman-teman sepertinya support, tetap Allah berdaulat. Sebab Alkitab berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Oh, apapun rancangan Allah dalam kehidupan kita, tujuannya adalah kebaikan. Amin. Makanya begini, arahkan pandanganmu kepada hal yang tidak kelihatan. Katakan amin. Haleluya. Nah ini, dalam perkara itu Ayub tidak bersalah dengan perkataan. Bila Ayub tidak bersalah. Tapi kalau saudara baca pasal yang ketiga, ayat yang pertama, coba lihat. Ini saudara mesti mengerti ya. Sekalipun saudara dan saya orang benar, telah dibenarkan oleh Tuhan, saudara harus waspada. Sebab ada cacat dosa dalam kehidupan kita yang harus menjadi fokus kita, harus menjadi perhatian kita. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya. Pasal 2 Ayub tidak menghujat Tuhan. Ini dia. Ayat pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari lahirnya. Makanya saya sering bilang, sekalipun kita ini orang benar, telah dibenarkan oleh Tuhan, posisi kita telah berhadapan dengan Bapa, tapi ini saudara mesti waspada. Itu yang saya bilang kemarin, peperangan saudara dan saya itu nyata. Kita berperang dengan kedagingan kita tiap-tiap hari. Haleluya. Kalau saudara tidak waspada, maka cacat dosa ini, sifat dosa ini, nature dosa ini akan menguasai kita. Ini yang membuat begitu banyak orang percaya menyerah pada nature dosa itu. Mereka cenderung menyerah pada dosa. Haleluya. Pasal 2, Ayub tidak bersalah dengan dia punya perkataan. Tapi pasal 3, ayat 1, sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan menutupi hari kelahirannya. Ayat yang kedua. Maka berbicaralah Ayub. Saya sarankan saudara baca lagi kitab Ayub ini dulu. Baca, pelajari lagi. Baca, pelajari. Tapi saya mau sampaikan kepada saudara. Kalau nanti saudara baca itu, berulang-ulang Ayub kemudian berkata begini, di manakah keadilan Allah? Di manakah keadilan Allah? Di manakah keadilan Allah? Ayub merasa dia tidak bersalah. Dia tidak pantas menerima apa yang diizinkan dia hadapi. Penderitaan yang dialami, dia bilang, dia tidak pantas dialami. Sebab dia merasa dia orang dia orang. Saya selalu bilang kepada saudara, saudara memiliki kesadaran bahwa saudara orang benar, itu oke, itu baik, itu oke. Itu identitas kita, identitas saudara orang benar. Tapi jangan saudara sok atau merasa benar, apalagi merasa paling benar.
Martin Adoda. Karena itu kamu. Halo? Paulus pun bahkan berkata, apa yang dia pikirkan bukan itu yang dia lakukan. Yang dia lakukan justru kedagingan. Seorang Paulus saja bisa bicara seperti itu. Dia bilang kiri kanan. Tidak peduli siapa kita, termasuk saya. Saya pun setiap hari harus mengambil keputusan untuk berperang melawan kedagingan saya sendiri. Kalau saudara dapat lihat ini wajah-wajah kudus semua. Karena saudara pikir hamba Tuhan ini senjata. Saya tidak membenarkan, tapi jangan ekspektasi saudara terlalu tinggi. Sebab terkadang hamba Tuhan jatuh bukan karena dia ingin jatuh, tapi karena saudara yang menempatkan dia pada posisi yang terlalu tinggi. Ya. Tuhan izinkan kita lewati ketidakadilan, Tuhan izinkan kita lewati penderitaan, agar supaya kita melihat perkara-perkara yang pertama. Bilang perkara yang pertama. Bilang perkara yang pertama. Bilang perkara yang pertama. Sebab kalau saudara baca firman Tuhan, justru dalam proses penderitaan itu, kedagingan saudara, keinginan manusia, keinginan daging saudara yang berdosa itu menjadi mati. Bila menjadi mati. 1 Petrus pasal 4 ayat 1. 1 Petrus pasal 4 ayat 1. 1 Petrus pasal 4 ayat 1. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Pikiran apa ya? Pikiran apa? Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Pikiran apa ya? Sebagaimana Kristus telah menderita. Apa? Sebagaimana Kristus telah persenjatai pikiran saudara. Kristus telah menderita penderitaan badani. Bisa mengerti ya? Persenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Berarti pikiran yang berpikir bahwa Kristus saja telah menderita penderitaan badani itu adalah senjata. Bilang senjata. Apa senjata saudara? Kita pasti diberkati tahun ini. Saya selalu bilang, kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan pasti berkati. Sebab itu janjinya. Gak perlu rumus yang terlalu muluk-muluk. Sebab berkat itu selalu datang dari Kapan. Sesuai porsi tentu. Porsi saya dan Ibu Devi beda. Porsi saya dan Pak Iwan beda. Porsi Bapak Ringo dan Bapak Anggi beda. Tapi prinsipnya, semua yang tinggal dalam covenant bersama dengan Bapak selalu ada berkat di sana. Katakan amin. Haleluya. Apa yang ada di dalam pikiran saudara bahwa Kristus telah menderita penderitaan badani, maka pikiran itu menjadi senjata dalam kehidupan kita. Sebab Alkitab bilang, barang siapa menderita penderitaan badani, telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat apa? Dosa. Saya datang mengunjungi sahabat saya, Bapak Tommy. Sudah tahu apa yang luar biasa. Waktu saya kasih uang, atau dari tempat tidur dia, sudah tempat tidur, dan berkati. Dan saya bilang, enggak,
ini pertambatan. Maka dalam keadaan orang yang dalam keadaan seperti ini, saya berpikir dulu. Betul? Dan sama dia cerita yang dia cerita. Kok separa sekumpul dengan anak-anak. Kita semua dari sini, saya akan jaga ke toko. Alat sekarang. Saya lihat, aku cuma bilang, ternyata selama ini kita khotbah, kita melayani, terkadang kita punya pesan, kita soal roda. Penderitaan, Alkitab bilang, barang siapa telah menderita atau penderitaan, saya tidak bilang menderita, bukan itu ya. Jangan saudara salah mengerti. Tapi ini prinsip. Kalau saudara dalam hidup kebenaran, dalam kebenaran, Tuhan izinkan saudara mengalami hal seperti ini, maka lihat dengan cara pandang kacamata kerajaan bahwa ini pun senjata dalam kehidupan kita. Kristus pun telah menderita. Katakan amin. Haleluya. 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 Ingat, Ayub itu orang benar. Dia tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Dia bukan orang yang munafik. Bilang Ayub orang benar. Tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Dan suka gosip dia. Tidak munafik. Bagaimana saudara dan saya? Saudara orang benar? Saudara orang yang munafik? Saudara duduk dalam kumpulan pencemooh? Alkitab mencatat, dalam keadaan seperti itu pun Ayub mengalami apa yang dinamakan penderitaan padanya. Tapi ini persoalannya, karena Ayub merasa dirinya orang benar, yang merasa dirinya benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan mengeksploitasi kesalahan Ayub. Sebab tadi saya sudah bilang, berkali-kali Ayub bilang dia tidak bersalah. Dia tidak pantas dihukum. Dia tidak pantas mengalami apa yang dinamakan penderitaan. Tapi sebenarnya kan begini, tidak semua penderitaan itu bentuk hukuman. Bilang tidak semua penderitaan itu hukuman. Haleluya. Haleluya. Sebab bisa jadi ujian yang datang dalam kehidupan kita yang Tuhan izinkan untuk kita lewati, untuk membuktikan siapa kita sebenarnya. Kalau saudara lihat pasca hidup, saudara akan tahu isinya. Kalau dia apa? Dia apa? Dipencet. Itu kan? Kalau Ramas tahu multitafsir. Dipencet. Bilang dipencet. Sama. Ketika tekanan datang, ketika penderitaan datang, baru kelihatan siapa itu Pak Angki, siapa itu Ibu ini. Siapa itu Ibola. Kalau semua fine-fine, semua malaikat, betul kan? Tapi ketika tekanan datang, akan ketahuan siapa yang ada di dalam kita dan apa yang berkuasa di dalam kita. Ayub itu orang benar, tapi Ayub juga belum teruji. Bilang belum teruji. Saudara sudah teruji. Berapa tahun? Haleluya, Tuhan baik. Haleluya. Banyak orang percaya mempertanyakan keadilan Tuhan justru pada saat mereka mengalami kejadian. Kalau saudara mulai membangkitkan diri saudara dan orang lain, itu sebenarnya saudara lagi apa? Mempertanyakan keadilan. Baca Mazmur pasal 73. Coba, saudara lihat Mazmur 73. Kalau saudara baca Mazmur 73, apa dia punya judul di situ? Apa? Itu oleh lain. Tapi kalau saudara baca di situ sebenarnya isinya sederhana. Jangan cemburu
melutut. Nggak ada. Saudara mungkin khotbah di mana-mana, doakan orang sini sana. Sepanjang kehidupan saudara mungkin telah saudara beri untuk melayani Tuhan. Mana siapa Tuhan? Abdullah. Sampai istri. Oh ya. Sampai teman. Coba saudara. Kalau kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain, artinya saudara mulai mempertanyakan di manakah keadilan. Dia tetap Allah yang berdaulat. Katakan amin. Haleluya. Sebab ini prinsip yang kedua, bahwa penderitaan pun selalu dipakai oleh Tuhan untuk melayani kehendak Allah. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau seorang melihat penderitaan dengan cara yang berbeda, kedagingan dapat dikalahkan. Pernah tahu betul bagaimana Tuhan pakainya secara luar biasa, rasul kesembuhan. Tapi dia kemudian meninggal di meja operasi karena pneumonia. Pernah dengar kisah tentang Steve Jobs? Dipakai Tuhan membangkitkan orang mati begitu banyak. Tapi tidak ada yang pernah tahu setiap kali dia pulang dia harus kemudian mengalami pendarahan karena sakit yang dia derita. Pernah keseluruhan tahu bagaimana Paulus mengalami penderitaan? Coba baca 2 Korintus 12 ayat 7. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 9. 2 Korintus 12 ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Pernyataan-pernyataan itu artinya apa? Pewahyuan. Sebab revelation atau pewahyuan itu artinya sesuatu yang dinyatakan. Paulus bilang, jangan supaya aku meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Bilang jangan meninggikan diri. Saya tahu, saya pernah salah. Tapi ketika saya mengerti pewahyuan datang, oh ya, supaya saya tidak perlu sombong, supaya saya tidak perlu meninggikan diri. Kenapa? Orang dari PC Tuhan angkat mau sombong apa? Orang kalau merasa dirinya tidak pernah salah, tanpa sadar dalam diri ampun dan dilihat, merasa diri paling benar. Ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Coba lihat ayat ke-8. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripada ayat ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Yang percaya katakan amin. Kalau saya mengalami apa yang dinamakan penderitaan, amin. Saya tidak berdosa supaya seorang menderita, bukan itu. Bukan itu. Tapi kalau Tuhan bawa kita kepada sesuatu yang berbeda, yang sepertinya menyakitkan bagi daging kita, menyakitkan bagi perasaan kita, sementara dalam diri saudara dalam kebenaran, tidak apa-apa. Bilang tidak apa-apa. Sebab semua tujuan penderitaan yang Tuhan izinkan saudara alami adalah untuk menyempurnakan saudara dan saya. Katakan amin. Saudara tahu sakitnya Paulus itu apa? Para ahli tafsir menafsirkan sakitnya Paulus itu ayan, epilepsi. Bilang epilepsi. Bagaimana kalau orang epilepsi? Saya di orang tetangga kita bisa meninggal orang.
Ya. Sabar ini. Salah. Yongki. Ini saya pernah nonton bola, ada orang ini namanya Yongki. Tiba-tiba kejam-kejam, malah lagi bisa. Coba saudara pikirkan ya. Saudara undang Paulus di tempat ini. Tiba-tiba sebelum dia khotbah, terus dia kejam, malah lagi gini. Saya mau tanya pada saudara masih mau jawab. Coba. Saudara akan bilang, oh, kalau kemudian begini, dari mana dia mau? Coba saudara lihat. Tapi orang ini dipakai Tuhan luar biasa. Paulus bilang, Tuhan bilang, cukuplah kasih karunia-Mu bagimu. Paulus berdoa enggak? Berdoa. Tuhan jawab. Tuhan jawab memang. Tapi jawaban Tuhan tidak seperti yang Paulus harapkan, Tuhan. Saudara pikir kalau saudara dan saya harus dijawab semua oleh Tuhan? Kalau itu bukan kehendaknya, jangan paksa. Alkitab bilang, kita perlu keberanian untuk datang berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menjawab semua doa kita. Kalau doa kita itu sesuai kehendaknya. Katakan amin. Untuk mengerti itu, tidak ada cara lain. Hiduplah dipimpin oleh Roh. Haleluya. Haleluya. Sebab begini, terkadang justru dalam penderitaan Tuhan datang kepada saudara, berbicara kepada saudara, berjumpa dengan saudara untuk membasuh air mata saudara. Katakan amin. Haleluya. Karena orang berpikir, waktu dia kuat, dia berpikir orang benar yang bisa sakit. Bahwa orang yang sakit itu hanya orang yang berdosa. Nanti ketika dia sakit pun dia tahu, ternyata dia juga bisa sakit. Betul kan? Nah, di sini di sana itu lah. Dia memang belum merasa kalau orang yang sakit itu hanya orang berdosa. Sampai kemudian mereka sakit, baru mereka sadar, oh ternyata orang itu juga ternyata berdosa. Prinsip yang ketiga, terakhir, ayat 38. Saudara pernah ingat cerita tentang Elia? Elia kemudian saat dia lari dari kejaran siapa? Elia. Siapa yang disebut dia? Terkenal sekali di tangga ini. Ahab ini. Elia merasa terancam habis dia bikin mujizat. Habis dia kalahkan Nabi Baal. Sebab? Sebel. Isabel. Dia kemudian dalam keadaan tertekan, dia ada di mana? Di satu goa. Yang pasti bukan goa Jepang. Tiba-tiba dalam keadaan dia tertekan, Tuhan berbicara dari apa dalam? Dari dalam apa? Saudara membaca Alkitab kan? Dalam apa? Dalam suara yang tenang. Orang suka yang ini. Tuhan pada bicara dalam ketenangan. Betul kan? Tapi ayat 38 ayat 1. Coba tolong baca. Ayat 38 ayat yang pertama. Ayat 38. Maka dari dalam, coba. Dari dalam, ada apa dari dalam badai masuk? Suara Tuhan datang. Badai apa yang kita hadapi?
suara Tuhan di sana. Badai apa yang sebenarnya Devi hadapi, ada suara Tuhan di sana. Badai apa yang Ibu Ola alami, badai apa yang Bapak Ringo hadapi, badai apa Pak? Badai apa? Ibu kita alami, Bapak Angki dan Ibu Lina. Dari dalam setiap badai pun Tuhan dapat berbicara. Katakan amin. Siapa kota ini dari perempuan? Ebi. Ada badai apa nih? Dengarkan suara Tuhan di sana. Katakan amin. Sebab Tuhan tidak berbicara hanya dalam keadaan tenang, bahkan dari dalam badai Dia dapat berbicara. Kalau saudara baca nanti pasal 38 ini, sebenarnya Tuhan hanya berbicara, beritahu kepada Ayub dan juga kepada saudara dan saya bahwa orang ini semua terkadang sok tahu. Bilang sok tahu. Tuhan bilang saudara pelajari, tolong pelajari. 38 ini Tuhan bilang Ayub sok tahu. Tuhan bilang kepada Ayub, di mana engkau waktu aku menciptakan bumi? Ada di mana engkau? Coba tanya kiri-kanan, ada di mana engkau? Ada Ayub, Tuhan bicara seperti ini. Kita tidak ingat semua. Kita berbunyi seperti ini. Kamu di mana? Dengan siapa? Semarang berdua apa? Baik di mana? Dengan siapa? Di mana? Yang lain tolong tanya, nanti ada malam ini. Ada di mana? Dengan siapa? Lagi berbuat apa? Haleluya. Tuhan bilang kepada Ayub, ada di mana engkau? Yesaya 40 ayat 15. Saya sudah mau selesai sedikit lagi. Yesaya 40 ayat 15. Saudara mau tahu apa kita dalam penciptaan? Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air. Yang setitik air, seperti setitik air dari dalam timba. Seperti bangsa-bangsa seperti setitik air dalam timba, dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau, bilang pulau-pulau, tidak lebih dari abu halus berat. Kalau saja bangsa-bangsa seperti setitik air ada di dalam timba, Ibu Vita seperti apa? Bangsa-bangsa, bilang bangsa-bangsa. Bangsa Indonesia, bangsa Thailand, bangsa Malaysia, Singapura, Brunei, dan semua yang ada di kawasan Asia Tenggara seperti air dalam timba. Dibayangkan air seperti setitik air dalam. Nah, kita ada di bangsa-bangsa itu. Bayangkan Jo, Ibu Ayu seperti apa? Mau makan sedikit besar. Ayu, saya yang kecil. Coba saudara. Kita sampai saudara bilang dia, justru bilang kita. Ya, masih semangat. Kesadaran itu luar biasa. Seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus berat. Kalau saudara lihat ini, berat itu kayak isinya nabi, tidak ada apa-apa. Tidak ada yang perlu kita banggakan. Selain karena Kristus yang telah berdiam dan mengangkat hidup kita. Katakan amin. Haleluya. Nanti Ayub itu kemudian sadar, bilang sadar. Waktu kemudian Tuhan gambarkan di pasal 40, Tuhan gambarkan, deskripsikan
pribadinya seperti buaya. Pernah baca nggak? Coba Ayub pasal 40. Coba ayat 1. Nanti saudara baca di rumah ya, saudara baca di rumah. Hiburkanlah aku, hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allah. Terus. Coba lihat. Bukannya saya, Ayub. Ayub 40. Ayat 41. Ayat 41. Dapatkah engkau menarik buaya dengan kayu atau mengimpit lidahnya dengan tangan? Saudara boleh pegang lidah buaya, bukan bos sampong. Tidak, ini buaya betul. Saudara boleh ikat dari mulut, dari lidah dengan tangan. Saudara jangan taruh. Saudara doakan. Bisa nggak? Jangan-jangan saudara itu pergi dengan buaya. Coba ayat yang kedua. Dapatkah engkau mengenakan tali rotan pada hidungnya, mencocok rahangnya dengan kaitan? Mungkinkah ia mengajukan banyak permohonan belas kasihan kepadamu, atau berbicara dengan lemah lembut kepadamu? Ini bukan buaya darat ya? Bukan. Tapi Tuhan mau bilang, pernah nggak orang lihat buaya itu memohon belas kasihan? Buaya darat. Tapi ini buaya yang gambarkan pribadinya. Artinya begini, jangan main-main. Yang nonton jangan main-main. Saya selalu bilang begini, saudara kenali dia sebagai Bapa, tapi kenali dia juga sebagai Raja. Kadang kita juga gak ada rasa hormat. Gereja Tuhan telah kehilangan rasa hormat. Mereka hanya mengenal dia sebagai Bapa yang baik, tapi tidak lagi mengenal dia sebagai Raja yang memerintah. Nanti saudara baca ini. Pasal 42, kemudian Ayub mengatakan, ya, aku tahu. Bilang aku tahu. Dan tadi saudara baca. Kenapa Ayub bilang aku tahu? Karena memang Tuhan mau saudara dan saya tahu bahwa Dia Allah yang berkata. Aku tahu ini datang dari bahasa Ibrani yada, yang artinya sekarang dia mengenal. Berarti ini bukan cuma sekadar kata biasa, tetapi sesuatu yang telah menjadi pewahyuan dalam kehidupan Ayub, bahwa penderitaan yang dia alami hanya untuk menunjukkan siapa yang berdiam, siapa yang memerintah dalam kehidupannya. Dan sekarang dia dapat berkata, aku tahu bahwa Allah tidak ada satupun rencananya yang gagal. Haleluya. Haleluya. Apa yang sementara saudara alami? Apa penderitaan saudara? Apa pergumulan saudara? Hubungan, ekonomi, kesehatan, whatever, apapun itu, Tuhan mau saudara tahu bahwa Allah itu tahu. Dia Raja yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Katakan amin. Katakan amin. Amin. Banyak orang punya kekuatan, bilang punya kekuatan, tapi tidak ada kemauan. Banyak orang punya kemauan, tapi tidak ada kekuatan. Banyak orang punya uang, tapi tidak mau menginjil. Banyak orang ingin menginjil, tapi terbatas dengan uang. Bukan saya bilang penginjilan mesti ada uang, bukan.
Bilang bagaimana dengan dia? Haleluya. Saudara, apa yang saudara tahu? Coba tanya kiri kanan, apa yang kau tahu? Ayat yang terakhir. Yang jadi bahaya kalau ini. Sebab ada orang yang tahu, ada orang yang mengerti, tapi dia merendahkan apa yang dia tahu. Ini yang saya bilang orang mental budak. Amsal 29 ayat 19 ayat terakhir. Amsal 29 ayat 19. Amsal 29 ayat 19. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajar. Bilang dengan kata-kata. Sebab walaupun ia mengerti, bilang walaupun ia mengerti, namun ia tidak apa? Mengindahkannya. Halo? Ada orang seorang yang bilang, bukan dia tidak mengerti, dia mengerti, tapi dia tidak apa? Mengindahkannya. Bilang tak ada di sini. Nah, saudara takut bilang. Berarti ada. Jangan-jangan sholat. Ya. Belum? Haleluya. Ya. Saudara belajar sesuatu malam hari ini? Tuhan sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada rencana yang gagal. Sebab dia Allah yang berdaulat. Katakan amin. Saya sudah pernah cerita ini kepada saudara. Satu itu pernah cerita ini. Saya pernah cerita. Ada satu penginjil pernah hidup di Prancis zaman dulu. Namanya Madame Guyon. Bukan namanya Madame Guyon. Guyon kalau bahasa Prancis. Ya. Orang ini cantik seperti istri saya. Tapi kemudian dia dipakai Tuhan begitu luar biasa, dia diurapi oleh Tuhan. Setiap kali kebaktiannya selalu penuh. Tapi karena dia cantik, yang hadir itu banyak pria. Sampai kemudian dia berdoa bagi Tuhan, jangan buat aku cantik lagi. Sebab dia ingin lihat yang murni hadir dalam kebaktian. Tuhan izinkan dia mengalami sakit cacar air. Bilang cacar air. Kalau sekarang pun luti. Saudara mungkin bilang luti pak. Yo, karena soal ada vaksin sekarang. Zaman itu belum ada. Hancur dari kita. Tapi luar biasanya begini, dia tetap melayani, dia tetap penginjilan, dia tetap kebaktian. Yang hadir banyak, tapi tidak lebih banyak dari sebelumnya. Kalau biasanya hadir misalnya 100 orang, sekarang terpangkas habis kurang lebih 20%, 20 orang, 30 orang. Tapi kemudian dia bersyukur, oh ini yang betul-betul murni datang mendengar firman yang dilepaskan. Dan bukan karena melihat kecantikan. Haleluya. Saudara karena kebaktian, apa yang saudara cari? Firmannya atau orangnya? Yakin? Saudara ikut seseorang, mau dengar firmannya atau apanya? Kalau dulu orang, apa sebenarnya? Loh? Coba bersama dia. Kurang lebih sedikit yang hadir, tapi dia kemudian mengerti bahwa Tuhan sementara memurnikan pelayanan. Oh, betul. Tuhan memurnikan pelayanan. Sampai satu kali pemberontak yang mengawal kerajaan Prancis waktu itu datang menyerbu kota tempat tinggal dari Madame Guyon. Semua perempuan yang ada di kota itu, yang laki-lakinya dibunuh, yang perempuannya diperkosa. Waktu mereka mau datang kepada Madame Guyon, orang tidak jadi perkosa. Karena kenapa?
So rusak dan terbuka, lagi cacar air. Orang pikir, karena zaman itu orang kena cacar pasti mati. Sekarang kan sudah ada vaksin. Lihat. Dalam keadaan seperti itu, Tuhan berdaulat. Katakan, tidak peduli apa keadaan saudara sekarang, tidak peduli ketidakadilan apa yang saudara hadapi, Tuhan berdaulat di sana. Dia Allah yang berperang, Dia Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Berapa banyak yang mengasihi? Mari saja berbagi doa. Syatakaradalaradalah. Gorakala syatakaradalaradalah. Bagi nama syatakaradalaradalah. Terima kasih Tuhan.